Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu konsep dasar pemrograman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang evolusi bahasa pemrograman. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Ada Muhammad Rizky Ramadan, Igo Febriando, Beni Timonota Ariansa, dan Imam Zaki. Baiklah, pengertiannya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menuliskan kode pemrograman yang dapat diterjemahkan oleh komputer menjadi aksi yang dapat dilakukan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Benity Nota. Sejarah evolusi bahasa pemrograman. 1. Algol 68. Bahasa ini merupakan kelanjutan dari Algol 60 yang sebelumnya menjadi bahasa pertama yang tidak bergantung pada mesin. Bahasa ini merupakan bahasa yang sangat berpengaruh terhadap bahasa pemrograman berikutnya, terutama Pascal, C, dan yang tidak langsung berpengaruh pula terhadap bahasa-bahasa modern yang dipengaruhi oleh ketiga bahasa tersebut. 2. Pascal dibangun pada tahun 1968 sampai 1969 oleh Niklaus Wirth yang keluar dari tim Algol 68. Pascal pada masanya merupakan bahasa struktural yang sangat berpengaruh. Bahkan Pascal masih digunakan dalam latihan pemrograman struktural dan struktural data hingga saat ini. Pascal dibangun karena kesadaran Niklaus Wirth terhadap mahasiswanya yang sulit beradaptasi dengan teknik pemrograman terstruktur dengan menggunakan bahasa yang ada. 3. Konsuren Pascal. Bahasa ini dibangun oleh Fabrinz Hansen secara terpisah dari Pascal yang dibuat oleh Niklaus Wirth. Perbedaan yang signifikan dari konsuren Pascal atau sering disebut Pascal FC adalah sistemnya yang bersifat konkuren, berbeda dengan Pascal yang bersifat sekuensial. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengeksekusi beberapa perintah sekaligus. 4. Ada. Bahasa ini sebenarnya dibangun oleh tim yang dipimpin Dan Insbiah untuk United States Department of Defense pada tahun 1977 hingga 1983 untuk menggantikan ratusan bahasa pemrograman yang sebelumnya digunakan oleh DoD. Nama bahasa pemrograman yang dipengaruhi oleh sintaks Algol 68 ini diambil dari orang yang dianggap sebagai pemrogram komputer pertama, ada Lovelace. 5. Lisp. Bahasa ini dibangun oleh John Mitzi pada tahun 1958 dan desainnya dipublikasikan pada tahun 1960, menjadikannya salah satu bahasa pemrograman tertua. Beberapa sumber mengatakan bahwa Lisp merupakan salah satu bahasa pemrograman terbaik karena strukturnya yang memudahkan pemrograman untuk memperluas bahasa yang digunakan atau mengimplementasikan dialek baru. 6. Prolog. Bahasa pemrograman ini pada awalnya tidak ditujukan untuk menjadi sebuah bahasa pemrograman, melainkan untuk memproses bahasa natural. Prolog sendiri dibangun pada tahun 1972 oleh Colmeror bersama dengan Philip Roussel. Seiring perkembangannya, Prolog menjadi bahasa pemrograman pengolah logika yang berasosiasi dengan kecerdasan buatan dan komputasi linguistik. 7. Discrete Simulation Language. Bahasa yang termasuk dalam kategori ini adalah bahasa yang memiliki model operasi dari sistem yang sifatnya discrete. Dengan kata lain, setiap event dalam suatu waktu menandakan perubahan state dari suatu sistem. Lalu simulasi hanya dilakukan pada event tertentu, berbeda dengan continuous simulation yang mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem setiap waktunya.
Karena discrete simulation melakukan simulasi lebih sedikit dibanding dengan continuous simulation, maka discrete simulation akan bekerja lebih cepat dalam melakukan pemodelan. Contoh yang paling populer adalah bahasa Simula. 8. Format. Bahasa ini dibangun oleh James E. Samit bersama IBM pada tahun 1964. Format merupakan bahasa pertama yang membuat simbol-simbol matematika dapat dikomputasikan secara praktis dan signifikan. Dalam pemrograman, Format memiliki fitur untuk melakukan komputasi, manipulasi, dan penggunaan ekspresi simbolik dalam persoalan aljabar. 9. CLU. Bahasa ini dibuat oleh Barbara Liskov dan murid-muridnya di MIT sekitar tahun 1974 sampai 1975. CLU adalah bahasa pertama yang mengimplementasikan konstruktor untuk abstract data types, ADT, yang menjadi salah satu kunci dari pemrograman berorientasi objek, OOP. 10. Smalltalk. Bahasa ini dibangun dan dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center oleh Alan Kay. Kemudian dilanjutkan oleh Adele Goldberg. Smalltalk merupakan bahasa pertama yang mengimplementasikan seluruh kunci dari konsep OOP berupa data abstraction, inheritance, dan dynamic type binding. Di samping kelengkapan konsep OOP, Smalltalk merupakan pionir dari konsep what you see is what you get. Dengan kata lain, Smalltalk adalah bahasa pemrograman yang berhasil mengimplementasikan graphical user interface. Itulah Selanjutnya untuk ada selanjutnya icon. akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Ramadan. Yang ke-11 ada icon. Bahasa ini dibangun oleh Word pada tahun 1977. Fitur utama dari icon ini sendiri adalah pengelolaan string dan pola struktural. Icon adalah hasil pengembangan dari bahasa sebelumnya, yaitu Sinobol, yang juga merupakan bahasa pengelolaan string. Pada awalnya, icon tidak bersifat sebagai objek oriented. Namun pada perkembangannya dibuatlah ekstensi yang mendukung sifat tersebut pada tahun 1996 yang dinamakan idle. Sehingga nantinya icon berubah nama menjadi unicorn. Yang ke-12 ada form. Bahasa ini dibangun oleh Charles Hartmoren pada sekitar tahun 1970. Berbeda dengan bahasa pemrograman berskala besar lainnya yang mengembangkan dibantu oleh sebuah perusahaan besar tertentu, pengembang Ford ini sendiri hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu pembuatnya sendiri. Namun, dalam pengembangannya, bahasa ini menarik perhatian pemrogram dalam menciptakan tools yang menyelesaikan masalah dalam sebuah aplikasi. Yang ke-13 ada bahasa C. Yang ke-13 ada bahasa C. Bahasa ini dibangun oleh Dennis Richard dari AT&T Bell Labs pada tahun 1972. Bahasa C sendiri khusus dibuat untuk pemrograman secara umum dan menjadi bahasa yang paling luas digunakan di seluruh dunia. Compiler C dapat digunakan hampir di seluruh arsitektur komputer dan sistem operasi. Yang ke-14 ada C++. Bahasa C++ ini sendiri dibangun oleh Benjamin Strotup di AT&T Bell Labs pada tahun 1985. Pada dasarnya, C++ bisa dikatakan sebagai pengembang dari bahasa C yang diberi fitur OOP yang terdapat dalam Simula. Akibatnya, C++ menjadi bahasa yang besar dan kompleks karena mendukung baik procedural programming maupun object-oriented programming. Latar belakang dibangunnya bahasa ini adalah menciptakan program berorientasi objek
yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi berskala besar. Perbedaan dengan bahasa Simula yang hanya mampu mendukung pembuatan aplikasi berbasis OOP berskala kecil. Lalu yang ke-15 ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Golding dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1995. Awalnya, Java dikembangkan untuk digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi, namun kemudian digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan mobile. Pada tahun 2010, Sun Microsystems diakuisisi oleh Orange Corporation. Dan sejak saat itu, Java diatur dan dikembangkan oleh Orange. Ke-16, ada Python. Bahasa Python sendiri adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python ini sendiri dikembangkan oleh Gulden van Rossum pada tahun 1990 di CWI, Amsterdam, sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Versi terakhir yang dikeluarkan CWI sendiri adalah 1.2 tahun 1995. Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan perkembangan Python. Selanjutnya ada bahasa pemrograman Perl. Bahasa ini sendiri bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Larry Wall pada tahun 1987. Perl ini sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengelolaan teks, parsing data, dan script system. Perl sendiri memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman Shell, sehingga mudah dipelajari oleh para administrator sistem. Perl juga memiliki fitur-fitur yang kuat seperti regulasi expression, string manipulasi, dan kontrol alir, yang membuatnya sangat cocok untuk tugas-tugas yang rumit dan juga kompleks. Selanjutnya, bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam platform Network Framework. Bahasa ini sendiri dikembangkan oleh Andre Edward dan timnya pada tahun 1999 sebagai dari proyek Microsoft. Pada tahun 2000-an, bahasa ini diumumkan dan dikeluarkan sebagai bahasa pemrograman resmi untuk platform net. 19 ada bahasa Ruby. Ruby sendiri adalah bahasa pemrograman dinamis yang dikembangkan oleh Yukiro Matsumoto pada tahun 1995. Ruby sendiri adalah bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas pengembangan dan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Pada tahun 2005, versi Ruby 1.8.4 dirilis dan dijadikan menjadi versi stabil yang digunakan saat ini. Yang 20 adalah Swift. Swift adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple Edge untuk digunakan pada sistem operasi iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Swift diumumkan pada tahun 2014 dan dirilis pertama kali pada bulan Juni 2014. Swift sendiri adalah bahasa pemrograman yang modern, aman, dan cepat, yang digabungkan dengan fitur-fitur dari bahasa pemrograman Objective-C dan C++. Swift sendiri menyediakan sintaks yang lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan Objective-C, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi iOS atau macOS. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Igo Febriando. Perkembangan terbaru bahasa pemrograman. Evaluasi bahasa pemrograman dapat membawa konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positif meliputi peningkatan efisien, kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya, perkembangan terbaru dalam
evolusi bahasa pemrograman meliputi berbagai hal, seperti yaitu meningkatkan kinerja efisien bahasa pemrograman yang sudah ada. Selanjutnya, penambahan, yaitu penambahan fitur yang baru yang memudahkan pengembangan aplikasi. Selanjutnya, bahasa baru, yaitu pembuatan bahasa pemrograman yang baru yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Imam Zaki. Konsekuensi bahasa pemrograman. Mik, Mam. Mik. Konsekuensi bahasa pemrograman. Peningkatan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. 2. Efisiensi. Peningkatan efisiensi dalam mengembangkan perangkat lunak. 3. Kemampuan. Meningkatkan kemampuan dalam aplikasi yang kompleks. 4. Kesempatan. Peningkatan kesempatan kerja bagi para pengembang. Konsekuensi dari revolusi bahasa pemrograman. Evolusi bahasa pemrograman memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan, di antaranya. 1. Pemeliharaan kode. Perkembangan bahasa pemrograman dapat membuat kode yang ditulis dengan versi sebelumnya menjadi tidak compatible dengan versi terbaru. Hal ini menyebabkan masalah dalam pemeliharaan kode dan dapat menyulitkan proses migrasi ke versi terbaru dalam bahasa pemrograman. 2. Pelatihan. Perkembangan bahasa pemrograman dapat membuat pelatihan yang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa pemrograman terbaru lebih sulit. Hal ini dapat menyebabkan masalah bagi pengembang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. 3. Investasi. Perkembangan bahasa pemrograman dapat menyebabkan masalah dalam hal investasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan terbaru dari bahasa pemrograman. Hal ini dapat menyulitkan bagi perusahaan atau individu yang dapat mengikuti perkembangan terbaru. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.